Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, fa ya ayyatuhal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pembelajaran fikih kita. Ya, kita telah sampai pada bab yang kedua. Ya, kemarin telah sampai pada al-mas'alah al-khamisah. Ya. Sekarang masuk al-mas'alah as-sadisah. Ya, fi zakati urudit tijarah. Ya, halaman 129. Al-urud jam'u ardin wa arodin. Ya, jadi kata al-urud ini ya berasal dari ya mufradnya itu ard atau arod. Wa huwa ma'addahu al-muslimu lit-tijarah min ayyi sinfin kana. Yaitu ya segala yang dipersiapkan oleh seorang muslim untuk dijual ya, untuk berdagang, untuk diperdagangkan ya, dari jenis barang apapun ya. Wa huwa ammu amwali zakati wa ashmaliha. Dan ya ini adalah apa? Jenis harta yang paling umum ya, jenis harta zakat yang paling umum dan paling luas cakupannya. Wa summiya bidzalik ya, dinamakan dengan urud ya, li'annahu la yastaqir ya, karena tidak tetap ya. Harta tersebut tidak tetap, bal ya'ridu wa summa yazul ya. Bahkan ya, atau tetapi ia tampak ya, kemudian yazul ya, kemudian hilang ya, karena dijual ya. Fa inna tajir la yuridu hadhi sil'ata bi'ainiha ya, pedagang ya, seorang muslim yang sebagai seorang pedagang itu dia tidak menginginkan barang tersebut ya, karena memang niatnya itu apa? Dijual. Wa inna ma yuridu ribhaha minan naqdain ya. Nah, tetapi yang diinginkan dari barang tersebut ada pada dia itu apa? Keuntungan ya, dijual ya, keuntungan ya, nanti berupa an-naqdain ya, emas atau perak atau alat tukar ya. Yang diinginkan adalah alat tukar ya. Kalau di kita ingin uang ya berupa rupiah tersebut ya, jadi tidak menginginkan zat barang tersebut ya. Wa zakatu wajibatun fihi li umumi qouli ta'ala ya, wa fi amwalim haqqul lisaili wal mahrum. Ini dalilnya hukumnya zakat ya pada harta perdagangan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala ya, dan pada harta-harta mereka itu ada hak. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang miskin yang as-sa'il, yaitu yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Kemudian wa qaulu ta'ala ya, wa qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Sebenarnya dulu pernah dibaca ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, ini juga sudah ya. Ya, alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Wala syakka anna urudat tijarah malun. Ya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya harta perniagaan ya, harta barang dagangan itu adalah ya harta ya, barang dagangan itu adalah mal, itu juga termasuk harta sehingga wajib untuk dizakati. Kemudian wa syurutu wujubiz zakati fiha al-awwal an yamlikaha bi fi'lihi kasyira wa qabulil hadiyah, yaitu syarat pertama ya, syarat diwajibkan zakat pada barang dagangan, yaitu ya dia memilikinya dengan ya, dengan apa namanya, dengan jalan perbuatannya ya, melalui usaha dia. Misalnya
ya, kasyira, ya, misalnya apa, membeli, wa qabulil hadiah, dan menerima hadiah. Fala yadkhul fi dzalika al-irthu wa nahwuhu, ya, mimma yadkhulu qahron. Sehingga, ya, pada hal tersebut, ya, warisan itu tidak masuk, ya, warisan itu tidak masuk pada barang dagangan, ya, dan yang semisalnya, ya, mimma yadkhul qahron, yang dia memilikinya itu, ya, bukan lewat usaha dia tapi lewat apa, qahron, yaitu secara dia dapatkan secara paksa, ya, intinya bukan melalui usaha dia, ya. Dia seperti warisan tadi. Kemudian yang kedua, an yamlikaha bi niyyati tijarah, ya, dia memiliki barang tersebut niatnya apa? Niatnya karena dia ingin berdagang, ya. Tetapi kalau tidak niatnya berdagang, ya, misalnya punya mobil banyak tapi niatnya cuma gonta-ganti saja, ya, karena kaya raya dia, maka ini tidak dinamakan dengan barang dagangan, ya, tidak ada zakatnya, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, antablugh qimatuha nisaban, ya, yaitu nilainya itu sudah sampai pada nisab, ya, bil idhafa ila syurutil khamsah as-sabiqah fi awwaliz zakah, ya, ditambah lagi dengan syarat-syarat, ya, yang telah dulu kita bahas, ya, di awal-awal di muqaddimah tersebut, ya, misalnya Islam, merdeka, ya, dan lain sebagainya. Kemudian fa idza hala 'alaiha al-haulu quwimat bi ahadin naqdaini, ya, adz-dzahab awil fiddah. Kemudian setelah jika sudah apa, berlalu, ya, haulnya, ya, 1 tahun, kemudian barang tersebut, ya, dia memiliki barang dagangan itu sampai pada nisabnya, ya. Di sini gimana? Quwimat bi ahadi an-naqdaini adz-dzahab awil fiddah, ya. Maka dinilai tadi, ya, dihitung, ya, barang dagangan tersebut, ya, itu dihitung, ya, ya, berdasarkan nilainya itu, ya, sudah sampai pada nisab emas, ya, ataupun perak, ya. Jadi dihitung dengan standar nilai emas, ya, atau perak, ya. Kalau emas kemarin 20 dinar, ya, kemudian kalau 20 dinar secara kemarin 85 gram, ya, berarti nanti, ya, tinggal 1 gramnya berapa kalau misalnya rupiah, ya, ya, itu dinilai. Atau kalau perak itu 200 dirham, ya. Kemudian fa idza balaghat al-qimah nisaban wajaba fiha rub'u al-usyri, ya, jika setelah dinilai barang dagangnya itu, ya, itu sampai pada nisab emas atau nisab perak, maka wajib bagi dia untuk menzakati barang dagangannya sebanyak berapa? Rub'ul usyri, ya, yaitu, ya, ini 1/4 kali 1/10 itu nanti didapati, ya, kemarin sudah kita hitung, ya, yaitu sekitar 2,5%. Jadi zakat untuk barang dagangan itu 2,5%, ya. Jadi tidak banyak, ya. Wal i'tibara fi at-taqwim, ya. Apa ini? Lamma isyarata bihil urud li'anna qimataha takhtalif irtifa'an wa nuzulan wa innama al-ibrah bi qimatiha waqta tamami al-haul. Nah, ini dalam menghitung, ya, dalam menetapkan nanti nilai barang dagangannya, ya, itu tidak berdasarkan ketika membeli, ya, ya, karena barang, ya, itu terkadang naik terkadang turun, ya, ya, terkadang naik terkadang turun, ya. Misalnya tahun kemarin nilainya, ya, 1 juta, kalau sekarang sudah naik 1,5 juta, maka yang jika barang tersebut masih ada nilainya dihitung, ya, meskipun dulu belinya 1 juta, sekarang dinilai sebesar 1,5 juta, ya, begitu. Misalnya ada kenaikan, jadi yang dijadikan patokan adalah harga akhir, ya. Kalau dulu mahal sekarang murah, ya, dinilai harga sekarang yang murah tersebut, ya.
Ya, kenapa wa innamal ibrah bi qimatiha waqta tamamil haul ya. Karena yang dijadikan patokan itu adalah nilai barang pada saat haul tersebut sempurna ya. Setelah 1 tahun ya. Nah, pada waktu tersebut ya. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ketiga, al-bab ats-tsalis fi zakati al-kharij minal ardi wa fi masail. Ini zakat hasil bumi ya, yang keluar dari tanah ya, dari bumi. Al-mas'alah al-ula mata tajibu wa dalil dzalik. Kapan diwajibkan ya? Ini al-aslu fi wujubiha qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nah, ini yang terakhir ya, perlu yang menjadi dalilnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wa tajibu az-zakatu fil hubub idza ishtadda al-hab wa sara fariqan. Yaitu zakat hasil bumi, misalnya apa di sini sebutkan hasil pertanian ya, hasil pertanian. Diwajibkan zakat pada misalnya di sini al-hubub, yaitu biji-bijian. Ya, misalnya beras ya, beras padi itu. Kapan diwajibkannya? Idza isyadda al-hab. Ya, wajib dikeluarkan saat ya misalnya padi tersebut ya atau gandum tersebut sudah mengeras ya, sudah ya waktunya panen ya, sudah mengeras dan kulitnya sudah wasara farikan ya, kulitnya telah menjadi terkelupas ya. Wa tajibu fi thimar inda buduwi solahiha. Ya, ini sedangkan pada buah-buahan ya diwajibkan zakat ketika sudah tampak sudah terlihat ya tanda-tanda buah tersebut ya masak ya, matang ya, bihaitsu ya tusbihu samaron thayyiban yukal ya. Bagaimana tandanya? Yaitu dia sudah ya, buah tersebut sudah menjadi buah yang baik untuk dimakan ya. Ya, bisa dimakan begitu ya. Buahnya sudah bisa untuk dimakan. Wala yushtaratu lahul haul ya, untuk buah ya, dan untuk tadi biji-bijian itu tidak disyaratkan haul ya. Liqouli ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih. Itu ya ketika ya panen ya, itu dizakati. Fatajibu zakatu fi kulli ya mikyal ya, fi kulli makil muddakhar minal hububi wathimar. Ya, zakat diwajibkan pada setiap yang ditimbang dan di muddakhar, disimpan ya, berupa minal hubub wathimar, berupa biji-bijian dan buah-buahan ya. Maka setiap biji-bijian dan buah-buahan yang dia itu ditimbang dan disimpan, bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka ini ada kewajiban zakatnya ya. Kal hintoh ya, seperti gandum, wasyair ya jawawa semacam gandum ya, wadzurrah ya jagung, wal arus ya padi, watamar wazabib ya kurma dan kismis. Wala tajibu fil fawakih wal khudrawat, dan tidak wajib pada buah-buahan dan sayur mayur ya, karena ya itu tadi ya tidak ditimbang dan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama ya. Fal makil likaunihi ya likauni Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tabarat tawsiq fihi wa huwa at-tahmil. Kenapa di sini disyaratkan ada harus ditimbang ya, ditakar ya, atau ditimbang ditakar? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan wasak ini sebagai patokan ya, menjadikan patokan wasak ini ya, beban angkut ya, ini pada barang tersebut yang diwajibkan zakat ya. Wa huwa at-tahmil, yaitu ya ini pikulan unta ya, wasak yaitu nanti ukuran pikulan unta. Wal muddakhar liwujudi al-ma'na al-munasib li ijabiz zakati fi. Dan kenapa ada muddakharnya, harus muddakhar? Karena adanya makna yang sesuai, yang tepat ya,
pada barang tersebut sehingga diwajibkan zakat, ya. Wa ala hadza fama lam yakun makilan wala muddakharan minal hububi was thimar fala zakata fihi. Ya, oleh karena itu, ya, setiap, ya, buah-buahan atau setiap biji-bijian yang tidak ditimbang dan tidak disimpan, ya, itu tidak ada zakatnya, ya. Misalnya cabai nggak ada zakatnya, ya. Misalnya ya buah-buahan terong seperti itu, ya, buncis tidak ada zakatnya. Mangga ya tidak ada karena nggak bisa disimpan, ya. Kemudian syaratnya, ya, al-mas'alah ats-tsaniyah syurutuha yusyaratul wujubi zakati fil habubi wathima syarton. Ada dua syarat, ya. Yang pertama bulughun nisab, ya, seperti biasa, yaitu berapa kalau nisabnya. Nisab untuk ini biji-bijian dan buah-buahan yaitu khamsatu ausuk, ya, 5 wasak, ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah, ya, pada biji-bijian, ya, hasil bumi tadi yang kurang dari 5 wasak itu tidak ada kewajiban zakat, ya. Dan wasak itu apa? Wal wasaku hamlul ba'ir, ya, wasak itu adalah, ya, takaran yang ditampung pada pikulan unta, ya. Wa huwa situna sa'an, yaitu setara berapa nilainya? Yaitu setara dengan 60 sa', ya, bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan, ya, ukurannya itu standar ukuran sa' Nabi, ya. Wa khamsah al-ausuk, ya, salasumi'ah sa', dan 5 wasak, ya, itu setara dengan berapa? 300, ya, 300 sa', ya. Karena satu wasak itu tadi 60 sa', berarti 5 wasak yaitu dikali 5, 60 kali 5 didapati 300 sa'. Fayakunu, ya, ini zinatu al-nisab bil burri al-jayyid ma yuqarib, ya, ma yuqaribu sitta mi'atin wasnaini asyara kilograman, ya, yaitu gandum yang bagus, ya, nisabnya, ya, itu mendekati, ya, sekitar kurang lebih 612 gram, ya, 612 kilogram, ya, kilogram, ya, bukan gram, kilogram, 612 kilogram, ya, ala tibari anna wazna as-sa', ya, 2,4 kilogram, ya, dengan pertimbangan, ya, dengan acuan, ya, dengan patokan bahwasanya, ya, satu sa', ya, itu senilai dengan 2,4 kilogram, ya. Jadi tadi ada 300 sa', berarti tinggal dikali 2,4, ya. 2,4 kali 300 maka didapati 612, ya, kilogram, ya. Jadi kalau sudah misalnya panen sudah 612 kilogram, nah itu ada zakatnya, ya, apalagi 1 ton, ya. Kemudian yang kedua, an yakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujubiz zakah, ya. Nisab tadi, ya, itu dimiliki ketika diwajibkannya zakat, ya. Misalnya ketika panen sampai 612 kg maka ada kewajiban zakat. Kemudian fi miqdari al-wajib wal wajib fil hubub wa thimar, ya, al-usyru fi ma suqiya bila kulfah, ya, bi an kanat athariyatan aw tusqa bima'il uyun, ya. Kewajibannya berapa ini kadar zakatnya? Yaitu al-usyru, ya, 1/10 atau berapa? 10%, ya, 1/10 kali 100%, 10%. Jika apa? Jika pengairannya itu tanpa adanya beban, ya, tanpa adanya beban. Kemudian, ya, misalnya biangkanat asariyah, ya, yaitu tumbuhannya tersebut, ya, itu bisa menyerap, ya,
air sendiri ya, atau tusqa bima uyun, atau diairinya dengan air dari mata air ya misalnya dari sungai ya, tanpa adanya biaya ya untuk mengeluarkan agar mendapatkan air itu ya. Kemudian wa nisfu al-ushri fi masuqiya bimu'na ya, dan ini ya 5% ya, setengah ya dari 1/10 yaitu didapati nanti 5% jika tumbuhannya itu diairi dengan menggunakan biaya ya misalnya diairi dengan gesel ya, musim kemarau misalnya nggak ada air, bi angka natusqa bidalla ya wasawani, yaitu misalnya diairi dengan menggunakan ya timba ya, dan dengan menggunakan bantuan hewan asawani, yaitu nanti air tersebut didapati dengan bantuan hewan ya. Nanti saya di akhir ya ada videonya di sini ya. Wa nahwiha liqali fi ma saqatis sama wal anhar wal uyun aw kana ba'lan ya al ushru wa fi ma suqiya bisawani ya awin nabhi nisfu al ushri ya. Jadi untuk asawani seperti ini ya. Jadi ini untuk mengeluarkan air dari sumur, yaitu perlu bantuan unta ya, karena sumurnya ini dalam sekali ya, sampai mungkin puluhan meter ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sumurnya dalam sekali, kemudian air tadi ya kemudian digunakan untuk mengairi tanaman misalnya ya. Nah, ini dengan bantuan unta. Maka seperti ini 5% ya. Jadi sampai sini, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.